Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika bersama saya, Jaka Permana. Ya teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas berkaitan tentang SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Dan hari ini kita memasuki materi terakhir atau bagian terakhir dari materi SPLDV ini, yaitu untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Apa itu masalah kontekstual? Masalah kontekstual itu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan SPLDV, bagaimana kita menyelesaikannya. Berikut contoh serta langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan tentang SPLDV. Di sini saya berikan contoh, ada Fatan membeli 2 buku tulis dan 3 buah pulpen di toko buku Sinar Jaya seharga 9.500. Aiman juga membeli 3 buah buku tulis dan sebuah pulpen yang sama dengan Fatan di toko tersebut seharga 9.000. Pertanyaannya adalah berapa harga sebuah buku dan sebuah pulpen di toko tersebut. Ya, untuk menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan SPLDV ini, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk matematika. Seperti apa? Kita lihat dulu di sini, yang ditanyakan adalah harga buku dan harga pulpen. Nah, yang kita tidak ketahui tersebut, kita sudah mengenal di dalam materi aljabar, ada yang dinamakan variabel. Variabel itu kita gunakan untuk memisalkan sesuatu yang kita tidak tahu nilainya. Di sini kita tidak tahu nilai harga sebuah buku berapa dan harga sebuah pulpen berapa. Kita misalkan di sini harga sebuah bukunya dengan X dan harga sebuah pulpennya dengan Y. Teman-teman boleh menggunakan variabel yang lain, misalkan buku dengan B, pulpen dengan P, itu bebas. Ya, apapun itu, tapi harus dijelaskan atau didefinisikan terlebih dahulu di awal pengerjaan. Misalkan X itu apa, Y itu apa, B itu apa, P itu apa. Nah, kita lihat tadi dari soalnya, ada Fatan membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah pulpen. Jadi ada 2 buku dan 3 pulpen, harganya 9.500. Jadi ketika kita tuliskan ke dalam bentuk matematika akan menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 9.500. Selanjutnya yang kedua tadi ada Aiman membeli 3 buah buku dan sebuah pulpen. Harganya 9.000. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk matematika menjadi 3X ditambah Y. Karena satu pulpen ya, jadi kalau misalnya koefisiennya 1 tidak perlu ditulis. Jadi 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan bentuk matematikanya. Jadi dari soal yang panjang tadi, bentuk matematika kita sudah dapatkan 2X tambah 3Y sama dengan 9.500 dan 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Langkah selanjutnya kita tinggal selesaikan menggunakan metode yang sudah kita pelajari bersama. Ada metode substitusi, ada eliminasi atau gabungan antara substitusi dan eliminasi. Di video kali ini saya akan mencontohkan cara menyelesaikan dengan metode gabungan tersebut. Ya, metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Seperti apa? Yang pertama kita lakukan adalah kita eliminasi terlebih dahulu. Misalkan di sini kita ingin mencari variabel X, berarti yang Y-nya kita eliminasi atau kita hilangkan. Tadi kita punya persamaan ini, 2X tambah 3Y sama dengan 9.500 dan 3X tambah Y sama dengan 9.000. Jika kita ingin menghilangkan variabel Y, berarti persamaan yang pertamanya harus kita kali 1, sedangkan persamaan yang keduanya dikali 3. Kenapa? Agar koefisien dari Y-nya sama ya. Jadi kan di situ yang persamaan pertama koefisien Y-nya adalah 3. Ya, yang kedua 1. Maka yang pertama kita kali 1, yang kedua kita kali 3. Iya. Selanjutnya hasilnya kita kalikan semuanya. Berarti persamaan yang pertama tetap. Nah, persamaan yang kedua dikalikan semuanya. 3X dikali 3, 9X. Y dikali 3, jadi 3Y. Dan 9.000 dikali 3 menjadi 27.000. Selanjutnya kita hilangkan, berarti kita kurangi di sini. Ya, kita kurangi agar Y-nya hilang. Jadi 3Y dikurang 3Y habis. Nah, sekarang tinggal 2X dikurang 9X. Maka hasilnya menjadi min 7X, dan 9.500 dikurangi 27.000, hasilnya jadi min 17.500. Selanjutnya kita selesaikan seperti pada materi persamaan linier satu variabel. Ya, kita mencari X-nya, berarti min 7-nya kita pindahkan, yang awalnya dikali maka menjadi dibagi.
min 17.500 dibagi min 7. Min dibagi min hasilnya plus ya. Jadi kita tinggal hitung 17.500 dibagi 7. Berapa teman-teman? Iya, jawabannya adalah X-nya 2.500. Kita sudah dapatkan nilai X-nya 2.500. Di mana tadi X itu adalah harga sebuah buku. Nah, kita sudah dapat nih harga satu bukunya ternyata 2.500. Sekarang kita tinggal mencari harga pulpennya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 2.500. Di sini kita tadi eliminasi, sekarang kita menggunakan substitusi. Ini yang dinamakan gabungan. Tadi kita mengeliminasi, setelah kita mendapatkan X-nya 2.500, kita substitusikan si X sama dengan 2.500 ini ke dalam persamaan. Kita bebas mau ke persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Nah, di sini saya misalkan dengan persamaan yang pertama, ya. Saya masukkannya atau saya substitusikannya ke persamaan yang pertama. Tadi persamaan pertama ada 2X ditambah 3Y sama dengan 9.500. X-nya kita ganti dengan 2.500. Maka menjadi 2 dikali 2.500 ya. Tadi 2X jadi 2 dikali 2.500. Ditambah 3Y sama dengan 9.500. Selanjutnya tinggal kita hitung 2 dikali 2.500 sama dengan 5.000. Ditambah 3Y sama dengan 9.500. Kita ingin mencari Y-nya. Berarti si 5.000-nya harus pindah ke sebelah kanan. Yang awalnya ditambah, kalau pindah ke sebelah kanan berarti menjadi dikurang gitu ya. Berarti jadinya 3Y sama dengan 9.500 dikurang 5.000. Berapa 9.500 dikurang 5.000? Ya 4.500 ya. Jadi 3Y sama dengan 4.500. Kita mau mencari Y-nya berarti 3-nya harus pindah juga. Berarti Y sama dengan 4.500-nya dibagi 3. Maka kita dapatkan Y sama dengan 1.500. Ya, dengan demikian kita sudah selesai tuh. Kita sudah dapat X-nya tadi 2.500, Y-nya 1.500. Nah, langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan SPLDV ini adalah buat kesimpulan. Karena ini adalah masalahnya soal cerita, jadi kita harus membuat kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang tadi ditanyakan. Tadi kan yang ditanyakannya adalah berapa harga sebuah buku dan harga sebuah pulpen. Berarti harus kita jawab pertanyaan itu. Kesimpulannya misalkan seperti ini. Jadi, harga sebuah buku adalah Rp2.500 dan harga sebuah pulpen adalah Rp1.500. Jadi, untuk menyelesaikan masalah kontekstual harus ada kesimpulan di akhirnya. Tidak boleh hanya pengerjaan saja tanpa ada kesimpulan yang menjawab pertanyaan di soal. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan cukup jelas. Jika ada yang terlalu cepat dalam penjelasannya, silakan teman-teman ulang kembali videonya dan teman-teman simak kembali. Jika memang masih ada yang tidak dipahami, silakan teman-teman tanyakan di dalam grup kelasnya. Ya, untuk mengecek kepemahaman teman-teman, di sini ada soal latihan yang perlu teman-teman kerjakan. Nanti silahkan teman-teman kerjakan di buku tulis matematikanya dan nanti dikumpulkan melalui aplikasi Smart School Al-Wafa-nya atau SSA-nya. Di sini saya memiliki 3 soal, tapi teman-teman hanya perlu mengerjakan 2 saja. Jadi silakan teman-teman pilih dari 3 ini, teman-teman pilih 2 saja yang mau teman-teman kerjakan. Boleh berbeda-beda antar temannya ya. Nah, tulis soalnya dan juga penyelesaiannya. Jadi nanti difotokan dan dikumpulkan melalui aplikasi Smart School Al-Wafa. Untuk detail tugasnya, teman-teman bisa lihat di menu tugas harian yang teman-teman bisa lihat melalui web Smart School Al-Wafa. Ini latihan yang pertama, soal yang pertama. Diketahui harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk itu 65.000, sedangkan harga 2 kg apel dan 5 kg jeruk itu 80.000. Berapakah harga 1 kg apel dan harga 1 kg jeruk? Soal yang kedua, di dalam kandang terdapat ayam dan kambing yang berjumlah 14 ekor. Jadi ada ayam, ada kambing, itu totalnya 14 ekor. Nah, jika jumlah kaki hewan tersebut, kaki dari ayam dan kambing ketika dijumlahkan itu ada 38 katanya. Nah, pertanyaannya jumlah ayam dan kambing masing-masing ada berapa? Jadi ayamnya ada berapa dan kambingnya ada berapa? Ya, selanjutnya yang pertanyaan yang ketiga, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 11.000 dari 4 buah mobil dan 2 buah motor. Sedangkan dari 3 buah mobil dan 5 buah motor, ia mendapatkan uang sebesar 13.500. Pertanyaannya, berapa uang yang didapatkan oleh si tukang parkir jika terdapat 10 buah mobil dan 6 buah motor?
Ya, itu soalnya teman-teman silakan teman-teman pilih 2 dari 3 soal ini, dikerjakan dan nanti dikumpulkan melalui aplikasi Smart School Alpha. Ya, terima kasih. Itu mengakhiri untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mari kita diskusikan bersama-sama hal yang tidak dipahaminya di dalam grup WhatsApp-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.